saya pijitin bang sini, saya pijitin, terus kakinya saya pijitin semuanya itu, saya pijitin, lama itu bang, terus habis itu dia muntah-muntah bang, dan itu terjadi tidak hanya sekali, jadi terjadi berkali-kali. Jadi ketika saya istirahat itu, kemudian ada orang turun itu nggak nyapa. Pada saat itu sempat bertemu korban dengan pendaki yang terkena tragedi di tahun 2015. Benar, Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di malam kali ini, gue masih berada di Jogja. Lebih tepatnya, gue berada di homestay Joglo Puluwatu. Kemarin gue berangkat dari Bintaro ke Jogja dengan menggunakan Baraya Pariwisata. Supirnya tuh wah asik banget dan recommended nih buat teman-teman semua yang pengen jalan-jalan ke luar kota ataupun kemanapun itu bisa diantar. Sewa armada, domestik ataupun internasional, mereka itu siap melayani semuanya nih. Khusus penonton besok pagi, kita sudah menyiapkan kode voucher nih dengan sebutan trip besok pagi. Untuk lebih jelasnya nanti bakal gua cantumin nih di kolom deskripsi. Dan di malam kali ini gua masih menghadirkan narasumber, dan narasumber gua kali ini memiliki cerita pengalaman horor ketika pendakiannya ke Gunung Lawu. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih gua sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Mas Katon. Selamat malam bang. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah. Kita baik. ketemu lagi ya. Ya. Waduh, ini cerita di tahun 2017 Mas. Betul. Ini pendakian Gunung Lawu. Gunung Lawu. Via Cemoro Sewu. Cemoro Sewu. Pada saat itu sempat bertemu korban dengan pendaki yang terkena tragedi di tahun 2015. Benar Mas? Ya. Nah, penasaran banget nih saya nanti bakal dengerin ceritanya sampai habis nih. Dan sebelum kita memasuki ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen jadi narasumber di besok pagi, kirim cerita kalian aja nih langsung ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya, jadi ceritanya ini adalah cerita sebelum saya melakukan pendakian di Gunung Wilis yang mungkin saya sudah pernah melakukan podcast ya. Iya. Itu saya sudah pernah cerita. Jadi setelah kejadian di Gunung Wilis itu memang saya bercerita saya sudah tidak ingin naik gunung lagi atau masih trauma sampai sekarang. Tapi untuk cerita kali ini merupakan cerita sebelum. Jadi kejadiannya sebelum saya naik di Gunung Wilis. Jadi sekitar tahun 2017-an lah ini. Seperti itu. Jadi awal ceritanya itu, jadi waktu itu saya masih kuliah nih Bang. Jadi waktu itu saya masih kuliah bersama teman-teman. Kemudian biasalah namanya mahasiswa ya, ketika kita banyak dengan tugas, apalagi juga disibukkan dengan organisasi itu, kita pengenlah cari hiburan. Salah satunya hiburannya itu kita pengen naik gunung lah, cari udara segar, seperti itu Bang. Akhirnya kita ajak teman-teman yang frekuensinya sama, suka naik gunung gitu kan. Nah kebetulan waktu itu kita kumpul ada 5 anak yang mau naik, 2 perempuan, kemudian yang 3 ini laki-laki, seperti itu. Kemudian dari situ kita sepakatan nih, kita mau naik kemana, nah, gitu. Soalnya kebetulan waktu itu saya sudah pernah nih naik di Gunung Lawu. Jadi waktu itu saya sudah pernah naik Gunung Lawu Bang. Tapi aman-aman aja lah, maksudnya
biasa, nggak ada hal-hal yang misterius gitu ya, gitu nggak ada. Nah, di situ kita ngobrol, enaknya kita naik kemana gitu. Teman-teman pengen naik ke Merbabu, ada yang kemana gitu kan. Akhirnya kita putuskan untuk ya udah kita naik di Lawu aja, karena yang pertama itu terkait sama waktunya kita juga harus ada tugas kuliah kan gitu. Kemudian kedua lagi karena utamanya saya sudah pernah naik ke sana, otomatis lebih paham medannya kan seperti itu. Nah, akhirnya kita sepakati untuk berangkat ke Gunung Lawu tersebut. Kita janjian lah dengan teman-teman itu kumpul kita di rumah teman. Kebetulan teman juga ada yang rumahnya dari Ngawi, ada yang dari Madiun juga, kemudian ada yang dari Ponorogo juga. Kita kumpulnya itu di Mospati waktu itu. Ya, Mospati? Ya, di Mospati. Kita cari titik yang tengah. Gitu. Kita ada titik tengah. Kebetulan juga yang dari Ponorogo itu juga berangkatnya dari Madiun. Dia teman-teman tuh kos juga di Madiun. Kita berangkat dari Mospati, kita menuju ke Gunung Lawu. Nah, kita itu naik ini Bang, kita lewat via Cemoro Sewu waktu itu. Ya, jadi lewat Cemoro Sewu, kita persiapan nih sama teman-teman di situ. Kalau di Lawu itu, kalau nggak salah Bu, ada Watu Jago Bang. Jadi kita berhenti di daerah Watu Jago. Kalau nggak salah itu di pos 1 kalau nggak salah. Ya, udah lama kan pokok 2017 itu. Itu aku masih ingat, kita berhenti di situ, kita foto. Ya, kita foto di situ, kemudian habis foto kita berangkat lagi naik. Nah di sini, ini mulai ada sesuatu. Nah, ada sesuatu ya. Ada sesuatu di mana kan tadi saya bawa tas tuh kan. Iya. Tas itu saya bawa itu kan berat, cuma beratnya itu beda. Ketika setelah saya foto-foto itu, ketika saya mau jalan lagi, itu udah beda rasanya. Ya. Jadi mungkin kita bawa tas tuh biasa, berat, cuma beratnya beban sama yang kayak kita digandutin ya. Ya kayak yang digelandutin gitu. Itu kan ada bedanya rasanya itu. Kayak seperti itu gitu kan. Cuma di situ saya diam, maksudnya nggak terlalu berpikir sampai ini ada apa, nggak, cuma ya tapi merasa cuma biasa aja lah, diam aja, ya udah jalan aja kan gitu. Soalnya saya berpikiran teman-teman saya ini kan baru tuh, nanti kalau dari pos 1 sudah cerita kok gini kejadian seperti ini kan, takut saya teman-teman nanti jadi takut ada yang panik lah ya. Ketika panik naik gunung otomatis pikiran itu kadang kosong gitu kan, itu rawan terjadi mungkin hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Saya memilih diam aja, yang penting teman-teman senang semua gitu. Kemudian saya jalan terus sampai pos 2 kalau nggak salah, itu masih berat Bang gitu. Akhirnya di situ aku gantian tuh sama teman-teman, ayo gantian bawa tas kan gitu. Kita gantian, kemudian ganti lagi temanku yang satu gitu, gantian gitu aja. Terus ya. Itu tapi saya nggak tahu teman-teman tuh merasa atau nggak berat gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya merasanya seperti ada yang gandolin itu dari belakang itu. Nah, kita tetap jalan terus sampai di pos 2 itu kan. Kemudian kita jalan lagi terus kan. Jalan terus di situ saya jalannya ketika saya bawa tas kan, saya tuh jalannya duluan. Jadi duluan itu dalam arti saya tidak meninggalkan teman-teman, enggak. Maksudnya tetap dalam pantauan. Sekitar jarak 20 meter itu masih kelihatan kan. Ya. Nah, saya duluan, cepet kan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya saya pengen cepet istirahat. Karena memang tadi saya merasa beban tas ini sangat beda gitu loh. Apalagi teman-teman itu kan ada yang perempuan. Tahu lah Abang ya, kalau perempuan kan kadang pasti kalau jalan itu dikit-dikit berhenti, apalagi pemula kan seperti itu. Kalau saya pakai tas terus kan capek kan Bang. Maksudnya saya berat juga pasti. Gitu, saya naik terus, saya berhenti. Aku duluan ya teman-teman, tak tunggu nanti di atas. Tapi tetap aman, nggak tak tinggal gitu kan. Nggak saya tinggal, saya duduk sambil istirahat. Kemudian teman-teman datang, kan otomatis teman-teman istirahat juga tuh. Teman-teman
naik lagi. Ya nggak apa-apa, kamu duluan kan gitu. Teman-teman duluan. Nah, teman-teman duluan. Habis itu saya susul lagi. Nah, agak kelihatan 10 meter, saya susul lagi, tapi saya duluan lagi. Habis saya duduk lagi seperti itu. Nah, di sela-sela saya duduk. Jadi ketika saya sela-sela duduk sambil nunggu teman, itu saya ada hal ini, Bang. Ada pendaki turun. Tapi dia itu nggak nyapa sama sekali. Aneh ya? Jadi ada pendaki turun, tapi nggak nyapa. Cewek apa cowok? Itu kalau waktu pertama itu ada cowok. Cowok. Jadi tapi dia nggak sendiri, ada temennya juga. Itu tapi cowok itu turun. Itu pada saat itu dia tidak nyapa sama sekali. Kan saya duduknya sambil lihat ini, ya teman-teman di bawah kan gitu. Dia turun, tapi nggak nyapa. Akan kaget juga, kaget kan gitu. Ada orang lewat. Tapi logikanya Bang, kita di gunung itu ketemu temen atau padahal orang nggak kenal kan, kita saling sapa kan gitu kan. Jadi seperti itu. Turun, kok nggak nyapa kan gitu. Dan itu terjadi tidak hanya sekali. Jadi terjadi berkali-kali. Jadi ketika saya istirahat itu kemudian ada orang turun itu nggak nyapa. Turun nggak nyapa. Seperti itu. Kemudian pada saat saya kan berhenti tuh. Teman-teman naik duluan. Itu tadi saya cerita. Saya naik itu saya masih ingat itu di pos 3 kalau nggak salah. Pos 3 itu ada orang, kalau nggak salah ya, ingat saya itu pos 3 itu kayak ada kayak rumahan gitu, kemudian ada kotaan gitu loh. Tapi sudah gosong-gosong itu kan dulu Lawu itu nggak salah pernah kebakaran, ya, pernah kan itu. Nah di situ ada orang yang duduk gini, jadi kayak orang ya santai gini loh, ya gitu. Saya sapa, "Mari Pak," itu, dia diam aja, gitu. Betul, itu diam aja. Dia di pojokan posisinya itu, yang di Lawu ini. Jadi dia di pojokan sambil nyantai ini, tapi kayak orang bener-bener lelah gitu, kayak orang lelah gitu posisinya dia itu. Tapi tatapan itu kayak kosong gitu Bang. Jadi aku, "Bang, mari," gitu kan. "Mari Mas," gitu. Dia diem aja gini aja, gitu. Nggak ngerespon? Nggak respon sama sekali. Nggak respon sama sekali. Itu di pos 3. Itu seingat aku di pos 3. Jadi aku naik seperti itu. Nah, itu aku diem aja. Aku nggak bilang teman-teman. Jadi dari awal yang tadi saya merasa tas berat itu tadi, aku nggak bilang teman-teman karena memang aku mengingat bahwasanya ketika nanti saya cerita kepada teman-teman, ini pasti anak-anak ngajak turun ini. Aku takut kan gitu ya. Ya, terus aku mikir, itu mungkin ya orang yang memang betul-betul capek kan gitu. Sama nggak sampai berpikir kadang hal-hal wah ini hantu atau apa, enggak pada saat itu. Nah, itu seperti itu Bang. Naik lagi itu juga ketemu lagi. Nah, ketemu lagi. Tapi kita naik itu orang itu natap terus Bang. Naik lagi itu ketemu juga orang, ketika disapa itu juga diam. Gitu. nggak ngerespon juga? Nggak respon juga. Dia melihat. Nah, tapi pada saat perjalanan itu juga aku ketemu orang juga sih, yang maksudnya pada saat saya sapa, ya juga ada seperti itu. Tapi saya sering sekali menjumpai yang seperti itu. Jadi ketika saya sapa, itu sama sekali tidak mau merespon. Dia pakaiannya itu pakaian pendaki. Pakaian pendaki. Dia. Jadi bukannya pakaian yang rusak, enggak. Ya dia pakaian seperti orang mendaki itu. Tapi memang dari segi penampilan wajah ya, itu wajah yang nggak bisa dibohong, itu kayak ya orang lelah gitu. Seperti orang lelah seperti itu. Nah, kemudian aku kan lebih sering naik duluan tuh sambil lihat temen gitu. Saya lihat temanku yang di bawah itu juga yang perempuan kalau nggak salah itu waktu itu perempuan. Dia tuh cepat buru-buru naik gitu. Ayo cepet gitu, cepet. Ton tunggu gitu kan. Panggil aku, Ton tunggu gitu. Kenapa? Tunggu gitu kan. Terus itu ada apa? Enak apa kan gitu. Ada apa gitu. Enggak apa-apa. Jadi nggak mau cerita. Teman-teman tuh nggak cerita. Jadi saya pun juga nggak cerita. Cuma saya milih diam.
Tapi teman-teman mungkin nggak tahu yang saya alami itu nggak tahu. Nah, kemudian saya naik terus di gunung itu sampai lewati pos 4 atau berapa itu. Pokok di situ setelah kami jalan agak lama, kalau nggak salah itu waktunya sudah mau maghrib kan. Nah, waktunya sudah mau maghrib, itu kita kan pengen buru-buru cepet naik tuh, pengen maksudnya cepet cari tempat yang enak buat nyantai, buat istirahat, karena semakin gelap kan juga jalannya itu kan nggak kelihatan. Nah, Dan bahaya itu. juga. Dan bahaya juga. Untung waktu itu tidak hujan, Bang. Wah, untung nggak hujan. Kalau hujan bisa bayangin. Jadi ini mungkin sedikit cerita. Kalau saya waktu itu pas pendakian pertama, Bang. Pendakian pertama itu bener saya tidak mengalami hal-hal yang mistis. Akan tetapi itu hujannya luar biasa. Betul, luar biasa, deras sekali. Saya itu berhenti di pos 3 itu agak lama. Habis itu saya nekat naik itu. Nekat naik hujan. keadaan hujan. Keadaan hujan itu saya nekat naik waktu itu. Karena waktu itu memang salah sebenarnya. Kalau menurut aku itu salah. Jadi mungkin kalau teman-teman mendaki yang kalau keadaan hujan itu lebih baik istirahat dulu sih. Jangan dicontoh saya dulu itu ya. Tapi itu pendakian pertama. Masih kayak pingin gitu loh, Bang ya. Pingin cepat naik ke atas itu. Kembali lagi di cerita tadi ya. Itu waktu mau maghrib kan, Bang, untung tidak hujan. Itu ada salah satu teman itu pengen buang air kecil. Nah, Yang cewek berarti? bukan, yang laki-laki. Oh, ya. laki-laki. Yang laki-laki. Jadi setelah kita naik semuanya, ada teman aku itu pengen buang air kecil. Bro, aku tak buang air kecil dulu ya. Sampean naik dulu aja nggak apa-apa. Kalian naik dulu aja nggak apa-apa. Tapi jangan jauh-jauh kan gitu. Soalnya udah agak suasananya atau cuacanya kan mulai redup karena sudah mau maghrib kan seperti itu. Nah, temanku waktu itu dia buang air kecil di bawah, cuma agak sampingnya jalan itu. Samping trek jalur ya? Trek jalur di Ya. situ kan. Tapi masih kelihatan dari atas orangnya. Kemudian dia buang air kecil. Saya lihat dia itu buang air kecil tidak sendiri. Hah? Jadi ada temennya di situ. Ada satu orang. Ada temennya? Iya. Maksudnya gimana? Ya, jadi kita kan berlima tuh ya. Iya. Kita berlima. Cewek 2, cowok 3. Cewek 2, cowok 3. Oke. Tadi saya cerita sering menjumpai orang tadi ya. Tapi ketika orang itu lewat, itu diem aja. Ya. Kemudian saya pun juga lihat orang di pos itu juga diem aja. Nah, pada saat itu kita kan sudah berlima aja nggak ada orang itu waktu itu. Naik nggak ada orang, temanku berhenti itu juga waktu itu nggak ada orang. Nah, kemudian saya naik tuh kan. Karena tadi bilang temanku naik aja duluan nggak apa-apa, tapi jangan jauh-jauh. Otomatis kan naiknya kita kan nggak mundur kan, pasti melangkah ke depan, nggak lihat ke belakang. Iya. Ketika naik ke atas, saya lihat ke belakang, bawah tuh ada temennya. Tapi pada saat saya mikirku itu memang ada orang mungkin dari bawah naik kan gitu. Karena kan pada saat saya naik kan saya nggak lihat bawah. Nah, kemudian saya biasa aja gitu. Maksudnya nggak terlalu yang wah itu siapa ya gitu enggak. Tapi ada temennya itu. Ditemenin dari belakang. Gitu. Betul. Ya temen dari belakang gini ya, yang di belakang itu. Diem aja gini. Gitu. Kemudian aku lanjutlah ngobrol sama teman gitu. Sama teman-temanku. Jadi 2 cewek sama 1 cowok dan aku. Ngobrol lah di situ. Yang ngobrol lah bincang-bincang. Belum di situ saya cerita terkait yang kejadian yang saya alami. Itu saya belum cerita di situ. Kita masih ngobrol seputar ya gimana rasanya ini bentar lagi kita sampai loh gitu kan. Mereka senang semuanya. Iya, nanti kita foto-foto gitu. Terus kemudian saya lihat bawah tuh. Saya lihat bawah. Kemudian saya lihat bawah itu sambil berkata, saya belum begitu melihat bawah sih. Kayak mau lihat bawah tapi belum melihat penuh. Saya sambil berkata, "Ayo bro, cepet naik gitu. Udah waktunya udah mau maghrib nih loh gitu. Cepet buruan gitu." Saya sambil lihat bawah gitu. Dia bilang teman, "Ya, oke, bentar gitu naik." Kan gitu naik. Aku lihat loh, kok nggak ada temennya gitu. Kan gitu. Kok di mana temennya kan gitu. Terus aku diem aja. Aku diem, masih diem lagi. Aku nggak cerita. Terus sampai di situ temanku kan sampai tuh di tempat aku sama berempat. Yang lain ngobrol itu ya? Ngobrol tadi itu. Ngobrol. Bro, kamu tadi kan buang air kecil tuh. Ya, ada apa? Kamu tadi siapa temanmu di belakang kan gitu? Teman kan gitu. Teman siapa gitu? Teman di belakangmu itu tadi loh gitu.
laki-laki apa perempuan kan gitu. Laki-laki ya gitu. Gak ada ya. Beneran tadi di belakangmu apa gitu. Nah, aku sama temanku kan eyel-eyelan ya. Adu mulut gitu ya, adu mulut. Gak ada, iya adalah akhirnya temanku perempuan 2 sama laki-laki 1 itu mendengar. Padahal aku waktu itu nggak begitu itu bang, nggak begitu keras kan. Cuma kan adu mulut itu kan akhirnya mereka ada apa. Itu akhirnya saya bicaralah, gini aja, nanti aja kalau sudah sampai atas nanti aku tak cerita. Sekarang ini nggak pas waktunya, ayo naik aja, nggak apa-apa gitu. Mereka sempat bingung, ada apa? Dipukulin gitu. Kebetulan ada apa gitu. Nah itu teman-teman yang perempuan pegangan gini, udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Pokok naik aja gitu. Nah, akhirnya kita naik terus tuh. Kita naik terus gitu sambil temanku yang 1. Gitu temanku yang 1. Saya bisikin, nanti aja di atas. Kita kasih tahu nanti di atas aja gitu. Tenanan ini aku nggak berani ini naik gitu. Aman-aman gitu. Akhirnya kita tetap naik tuh di atas. Nah, naik di atas, sampai di atas beli makan nasi pecel. Dan capek kan? Nasi pecel itu kalau nggak salah di Boyem kalau nggak salah itu waktu itu. Kita makan nasi pecel pakai telur. Nah, kita makan, sudah makan enak. Kemudian kita buat tenda tidur. Kita buat 2 tenda. Jadi 2 tenda ini, yang 1 tenda bertiga yang cowok, yang 1 tenda itu khusus untuk perempuan. Dipisah berarti ya? Bisa, iya bang. Ya di atas gunung. Iya. Gitu. Kita pisah. Kemudian tapi di situ saya dan teman-teman kita kumpul di 1 tenda dulu. Kita ngobrol lah. Maksudnya sebelum tidur kita ngobrol dulu. Kita ngobrol, gimana tadi naik gunungnya? Seru nggak? Teman-teman bilang, seru, asik kan gitu. Sambil kita lihat-lihat foto-foto gitu. Foto-foto kita di pos 1, kemudian dokumentasi kita istirahat. Itu kita lihat sambil ketawa-ketawa. Akhirnya suasana kan cair tuh bang. Jadi kita tidak langsung menjelaskan kejadian nggak. Jadi akhirnya saya mencoba mencairkan suasana dulu sama teman-teman. Cair suasana, kemudian teman yang 1 itu ngeplak. Seto, gitu. Sebentar toh, gitu. Tadi itu ada apa sih gitu. Gitu bang. Nah, disitulah kita cerita. Mulailah aku cerita bang. Aku dulu. Oke, gini ya. Yang penting yang ku janji sekarang, teman-teman nggak usah panik kan gitu. Kita tenang saja, toh kita tidak ngapa-ngapain, kita juga tidak mengeluh, kita tidak membuang sampah sembarangan kan gitu. Intinya kita niatnya di sini pengen bersenang-senang lah ya, gitu. Kita nggak ada niat macem-macem gitu. Sekarang tak cerita. Jadi gini loh, kamu tahu nggak kenapa ini bagi yang laki-laki? Aku minta gantiin bawa atas tadi, dan aku sering duluan. Kenapa coba? Kenapa? Aku tuh merasa tas itu berat sekali. Seperti ada yang narik gitu. Jadi beratnya itu nggak sama seperti berat tas pada umumnya. Maksudnya gini, kita dibawa tas dimasukin barang berat kan beratnya kerasa. Tapi itu kayak ada yang gini loh, yang narik gitu loh. Itu. Terus, nah itu setelah dari kita foto-foto di Batu Jago gitu. Terus temenku yang cowok, ya betul, aku juga sama. Aku juga tanya gitu bang, beneran sama gitu? Iya, sama gitu. Jadi aku juga merasakan hal yang sama Ton. Gitu nggak bilang ya, kamu juga nggak bilang kan gitu. Akhirnya, ya gimana mau bilang? Kita baru pertama kali, maksudnya kalian dan juga ada teman kita yang perempuan kan baru pertama ini gitu. Jadi kan biar kita tetap semangat gitu loh, maksudku nggak ada rasa kekhawatiran, ketakutan, apalagi baru sampai kita di pos 1 kan gitu. Terlebih saya juga nggak sampai berpikir hal-hal yang sampai ke hal-hal misterius tuh nggak sampai gitu loh. Cuma memang merasa berat gitu, itu aja. Terus ternyata mereka juga menyampaikan hal yang sama. 2 orang teman masih? Iya, yang laki-laki itu juga merasakan yang sama. Tapi kita sama-sama tidak mau bercerita. Kita lebih memilih untuk diam saja. Supaya ya itu tadi, ternyata teman-teman juga ngerasa
Dia nggak berpikir sampai situ. Tapi setelah kita cerita malam itu, kejadian itu mereka mengalami. Dan kondisinya juga sama. Mereka juga merasa heran, kok gini yo gitu rasanya gitu, kok gini gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya cerita lagi, kamu tahu nggak waktu aku duluan naik itu, kenapa? Itu loh, aku waktu duduk itu ada orang turun, nggak mau nyapa aku gitu. Itu pas aku turun, oh waktu kamu duduk itu ya? Iya gitu. Wah sama bro, aku juga gitu. Aku juga sama seperti itu. Ketemu orang, masa dipanggil dia nggak mau nyapa, nggak mau menjawab, gitu, nggak mau respon, malah diem aja. Terus ada temanku bilang gini, kamu tahu nggak waktu kita di pos 3 gitu, itu ada orang yang begini aja. Nah, terus aku, tatapannya kosong, gitu. Maksudnya dia kayak apa ya? Outfitnya itu atau bajunya itu kan pendaki, tapi dia seperti biasa aja gitu, kayak orang capek gitu. Nah, betul gitu. Ternyata teman juga melihat sama seperti itu. Sama gitu. Ciri-cirinya. Saya tanya itu sama, maksudnya bajunya, kemudian wajahnya, itu juga mereka juga seperti itu. Terus kemudian mereka itu juga melihat orang, kan gini ya, ketika kita ketemu orang itu kita lihat itu cuma responnya tidak senyum atau tidak, kan kelihatan gitu Bang ya. Maksudnya orang ini welcome nggak sama kita, itu kan kelihatan. Akhirnya kan kita cuma gini aja, gitu aja. Nggak begitu. Ayo mas, mari mas, gitu. Nggak gitu kan. Kita cuma, tapi itu diem aja. Temen kan juga gini, tapi nggak direspon. Tapi kalau aku waktu itu, saya panggil, Bang gitu, Mas gitu. Tapi nggak ada respon sama sekali. Nah ternyata temenku itu yang mengalami itu juga sama seperti itu. Nah, kemudian kita naik lagi, saya cerita. Terus temenku yang perempuan, terus tadi kamu bilang katanya pas waktu Iqbal buang air kecil tadi gitu kan. Itu kenapa kok kalian bisik-bisik gitu? Oke, jadi gini loh. Nah, ceritanya waktu si I ini tadi buang air kecil, itu ternyata di belakangnya kan ada temen tuh. Waktu kita naik duluan itu loh, itu ternyata ada temennya waktu itu. Waktu aku melihat terakhir, sebelum aku kita ngobrol-ngobrol, saya tanya gimana rasanya naik, yang gitu. Tapi setelah saya lihat ke bawah, itu kan nggak ada, gitu. Nah, makanya saya tanya, nah sekarang bro, kamu merasa ada orang nggak? Nggak ada sama sekali. Bener, nggak ada. Cuma hawanya itu di situ waktu itu memang aku agak gimana gitu, nggak nyaman juga gitu. Nggak nyaman, nggak kayak biasanya gitu. Terus temenku itu, tadi kamu lihatnya apa? Ya jujur ya, aku tadi melihat tuh ada orang yang di belakangmu nempel kamu. Maksudnya nempel dalam arti di belakangmu pas gitu loh. Jadi kamu buang air kecil itu kamu ditungguin gitu loh. Jadi kamu ditungguin sampai kamu selesai. Maka dari itu kan aku tanya tuh ke kamu, waktu kamu naik sampai di atas tuh, saya tanya, loh temenmu mana yang di bawah itu, orang di bawah tadi? Kamu kan bilang nggak ada. Dan itu sebenarnya saya tahu itu ada orang di situ. Makanya saya tanya gitu loh. Nah, terus ternyata dia nggak tahu. Nah, itu teman-teman semua itu ketakutan semuanya. Itu waktu saya sampaikan di situ. Nah, terus akhirnya pada saat malam itu kan kita tanya, apa yo ini, ada masalah apa ya dengan kita ya kok? Maksudnya gini loh teman-teman, gitu. Kesannya ini kan kayak kita kalau kita ditarik itu kayak kita kan nggak boleh naik. Terus kemudian melihat banyak orang yang turun, nggak mau menyapa. Kayak kesannya itu kita itu diminta turun gitu loh. Kayak nggak diterima di situ ya? Kayak nggak diterima gitu loh. Gitu loh. Kesannya kayak seperti itu gitu loh. Ada apa gitu loh ya. Kita teman-teman itu ya bingung juga lah ya. Kenapa ya gitu loh. Terus yang teman-teman yang perempuan itu juga semakin takut. Aduh gimana ini ya. Gini ya gitu. Tenang-tenang nggak apa-apa. Terus saya tanya tuh. Gini-gini. Biasanya kan kalau naik gunung tuh memang kita harus siapkan segalanya ya. Kayak fisik kita. Kemudian ya kita kalau di gunung jangan berucap yang aneh-aneh.
Pokok niatnya kita ya niatnya pengen mencari keindahan alam lah ya yang diciptakan oleh Allah kan gitu. Nah, terus gini, biasanya hal-hal seperti itu kalau mitosnya kan kadang keadaan diri kita itu sedang kotor kan gitu. Teman-teman ada yang mohon maaf ini, kamu yang ini datang bulan enggak? Yang satu enggak, yang satu sampai ketawa itu temen tuh, sampai ketawa. Iya aku datang bulan. Ya ampun gitu aku. Lah kenapa kamu nggak bilang gitu? Gimana wong udah janjian lama gak aku pengen gitu, pengen naik gitu. Teman saya yang satu ini agak lucu orangnya memang gitu, agak apa ya humoris gitu ya. Yeah. Jadi hal-hal seperti itu kayak dianggap dia itu biasa gitu, santai gitu. Dan dari yang lebih uniknya Bang, gini. Dari kelima ini tadi memang temanku yang ini aja yang nggak melihat kejadian-kejadian itu. Jadi temanku yang perempuan satunya itu juga melihat kayak orang itu. Apa namanya Yang orang diem itu. Diem, kemudian nggak ada orang yang kok disapa diem aja itu. Yang laki-laki dua juga sama. Tapi yang ini temanku yang mens ini? Iya nggak ada merasa apa-apa. Wow. Malah dia nggak merasa apa-apa. Maksudnya dia biasa aja, gitu loh. Nah, terus dia kan bilang seperti itu. Aku gini sama teman-teman. Waduh, kamu nggak bilang loh. Terus ya gini loh. Sebenarnya kan saya cerita kepada teman-teman. Gini, apa namanya ya? Ya sebenarnya itu kan mitos kan, gitu. Tidak apa ya? Secara mitos kan memang kita kalau keadaan kotor katanya kan nggak boleh, kalau bisa janganlah ditunda dulu gitu. Tapi dari segi kesehatan kan memang kalau kamu sedang apa namanya datang bulan atau menstruasi itu kan jangan naik. Takutnya apa? Takutnya nanti kalau fisik kamu kecapean, kemudian namanya di atas gunung itu kita nggak tahu emosi kita kan meledak-meledak atau gimana kan seperti itu. Nah, selain itu juga bau darah kotor itu kan apa ya, hewan liar itu kan sering mendekat kalau membau itu kan, contohnya seperti itu. Nah terus dia ya udah minta maaf, ya udah gini aja, yang penting sekarang apa ya, yang kotoran itu jangan sampai dibuang, dimasukin apa namanya plastik aja, nanti dibawa turun, jangan sampai ditinggalkan di sini ya begitu. Soalnya apa ya, kejadian yang kita alami ini apa ya, ternyata ini teman-teman mengalami semua loh, kamu aja loh nggak mengalami. Dan ternyata sampean kan, kamu kan nggak apa namanya sedang datang bulan gitu. Iya gitu. Nah, akhirnya kita istirahat tuh Bang. Kita istirahat. Ya udah kalau gitu kita istirahat dulu, tetap tenang aja. Yang penting kita udah tahu apa masalahnya, ya kan? Kita udah tahu masalahnya apa. Sekarang istirahat masing-masing, yang perempuan di tempatnya perempuan kan gitu. Nah, terus waktu kita mau tidur kan, itu teman aku yang satunya tiba-tiba dia di sini berat Bang. Berat. Dia merasa berat sekali sama kuning gitu katanya. Aku berat di sini ya gitu. Gitu. Terus saya pijet. Jadi saya sampai kan kita sudah habis cerita semua itu. Akhirnya kayak saya tuh berpikirnya akhirnya di sini berpikir kayak apa ya? Berpikir misterius. Jangan-jangan mau kerasukan kan gitu. Sampai di situ saya mikirnya udah di situ. Aduh, gimana ini ya? Terus saya pijitin Bang sini ya. Saya pijitin. Terus kakinya saya pijitin semuanya itu, saya pijitin. Lama itu Bang. Terus habis itu dia muntah-muntah Bang. Habis itu dia muntah-muntah itu temanku yang satu itu. Yang tadi yang ke apa namanya? Buang air kecil diikutin sama apa namanya seseorang tadi. Sosok itu ya. Ya, jadi dia muntah-muntah, kemudian badannya terus lemes dia itu. Habis itu kita beli teh hangat diminum gitu. Kemudian alhamdulillah bawa apa namanya, sebut merek gak apa-apa ini ya, antangin itu ya. Itu dimasukin itu biar agak enakan, biar keluar anginnya biar keluar itu kan. Habis itu diminum lah dia. Terus kenapa gak apa-apa kan? Udah di sini kayak ada yang nekan di sini loh gitu, berat pokoknya di sini. Nah aku wah itu sekarang gimana? Udah enak sekarang gitu. Sekarang udah enak gitu. Akhirnya udah kita pijitin, udah enakan. Akhirnya ya udah itu istirahat tuh teman-teman. Akhirnya Bang. Nah istirahat, habis itu tidur tuh ya. Kita udah alhamdulillah udah nyenyak semuanya.
paginya kita bangun kita kumpul lagi gimana. Nah, semalam kiranya membuat teman-teman terganggu nggak? Gitu. Nah, kalau yang perempuan alhamdulillah nggak ada, aman. Kemudian tapi nggak bisa tidur katanya nggak bisa tidur. Tapi yang anehnya mereka nggak dengar temennya muntah-muntah itu. Yang perempuan dua itu nggak denger. Saya kasih tahu, ini temanmu loh muntah-muntah tadi malam, kamu nggak denger? Enggak. Nah, aku mau bangun ini, tak kirain udah tidur lah kan gitu kan. Itu. Akhirnya saya cerita seperti itu. Tadi muntah-muntah, tapi gimana kondisi? Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, udah sehat. Nah, endingnya kita akhirnya terus kita memutuskan naik tuh Bang. Kita naik di atas, udah foto-foto tuh. Nah, di foto-foto udah kita turun, dan alhamdulillah setelah kita turun itu, setelah kita terbuka semua Bang. Jadi maksudnya setelah kumpul terbuka itu, terakhir kejadian yaitu aja teman aku merasa berat itu. Habis itu kita pada saat turun itu udah merasa enak semua, maksudnya nggak ada hambatan apapun. Ketemu orang itu ya alhamdulillah normal semuanya. Tas yang kita bawa itu juga terasa sudah ringan gitu, nggak yang berat seperti itu. Jadi beratnya berat yang umum lah, berat yang wajar. Akhirnya kan kita turun nih Bang. Nah, pada saat turun itu alhamdulillah ini kita sudah tidak ada sih kejadian-kejadian yang janggal seperti yang kita alami. Sampai bawah. Aman Bang. Jadi kita ketemu orang itu ya orang disapa ya juga menyapa, orang menyapa kita duluan. Jadi kayak ya enak gitu, nggak ada masalah. Kita sampai bawah itu pokok aman. Kemudian kita sampai di base camp, ya kan? Sampai di base camp itu kita berkemas tuh ya, udah berkemas. Akhirnya kita pulang kan gitu. Kita pulang ke rumah masing-masing ya, sambil tiktokan lah ya di WA. Kita kirim-kirim foto itu. Kemudian juga sambil curhat-curhatan itu. Waktu di pos 3, pos ini ada sesuatu itu, kita di grup itu sambil ya sharing-sharing gitu kan sama teman-teman yang muncak itu. Tapi terlepas itu beberapa hari kemudian gitu ya, kan saya ngobrol-ngobrol tuh sama orang yang juga sudah pernah naik ke Lawu. Kemudian juga kalau nggak salah saya dia lihat berita terkait dulu Lawu kan pernah kebakaran ya. Waktu itu banyak pendaki yang meninggal juga kan, kalau nggak salah itu di Lawu itu. Nah, itu saya cerita ada orang-orang yang kok tatapannya kosong. Kemudian waktu ditanya juga diem aja. Kemudian juga kok kesannya itu kita nggak boleh naik kan gitu, seperti itu. Saya tanya itu orang-orang itu, katanya ya memang itu faktor ya tadi ada yang melanggar bahasanya kan itu, melanggar aturan yang tak tertulis kan bahasanya seperti itu. Sebenarnya kan kayak orang lagi menstruasi kan aturan yang tak tertulis ya. Itu kan aturan aturan sosial aturan sosial itu kan, tidak yang tertulis di papan harus bawa KTP harus ini kan gitu. Nah, ini kan aturannya tak tertulis. Nah, sebenarnya katanya ya memang kita itu kalau utamanya di gunung, aturan-aturan tak tertulis itu harus ditaati gitu ya. Harus ditaati supaya ya kita aman gitu loh. Nah, kenapa aturan tidak tertulis atau aturan sosial itu dibuat itu memang karena ya salah satunya sudah ada kejadian. Dari segi nyatanya juga kalau orang lagi ada halangan kan lebih baik jangan berpergian jauh gitu. Apalagi aktivitas fisik yang membahayakan diri, jangan gitu. Kemudian juga terkait yang orang saya sapa kok diem, ada orang yang diem aja waktu di pos 3 kalau nggak salah itu. Nah, ternyata waktu kebakaran itu ternyata ada beberapa, kalau menurut cerita ya itu ya. Ketemunya di situ juga orang berlindung itu loh. Ya kan? Waktu kebakaran tahun berapa nggak salah, saya lupa itu. Itu kan ada yang berlindung di pos itu, tapi kan tetap meninggal karena kena asap, anginnya itu berembusnya sangat luar biasa. Ternyata mungkin bisa jadi itu sosok-sosok orang-orang tersebut seperti itu. Nah,
Jadi seperti orang-orang yang apa namanya turun itu ya mungkin orang-orang yang hilang seperti itu katanya. Dan kejadian itu memang sering juga kadang dialami oleh beberapa orang. Teman saya orang yang saya ajak cerita itu katanya juga dulu pernah sama. Dia juga menceritakan hal yang sama. Nah, memang harus kita tetap menaati aturan-aturan itu gitu loh. Nah, terus saya bilang kalau tas saya yang ditarik itu Kak, dan kesan ditarik ya itu sebenarnya pertanda, maksudnya jangan naik kan gitu. Pertandanya kan jangan naik gitu loh. Sudah diperingatin kan. Saya ditanya itu dari mana kamu tuh? Ya baru di pos 1 lah, masih baru naik kan itu. Nah, itu udah diperingatin sebenarnya gitu loh. Kamu sebenarnya harus peka di situ. Nah, tapi gimana lagi ya, waktu sudah terjadi kan. Jadi seperti itu ceritanya. Apalagi zaman dulu masih muda ya. Iya, zaman itu waktu masih muda, kemudian perasaannya ya, wah aku kan sudah pernah mendaki kan gitu. Ada jumlahnya sedikit. Nah, seperti itu. Tapi ya terlepas dari itu memang aturan-aturan yang ternyata tidak tertulis itu kita harus pahami betul sih, harus kita taati juga. Ya demi keselamatan diri sendiri dan juga teman ya. Seperti itu. Kalau terjadi apa-apa kan juga temannya yang ikut repot, dia sendiri, bahkan keluarga kan seperti itu ikut repot juga. Seperti itu. Oke, Mas Katon, ini kejadian di 2017 ya. Nah, kalau nggak salah di Gunung Laupia Cemoro Sewu ya. Ya. Ada insiden yang sempat kebakar jalur itu ya. Kan hampir memakan beberapa korban jiwa di jalur itu. Mungkin salah satunya sempat ngeliat itu. Iya, jadi kemungkinan ya setelah saya tidak berpikir orang itu ya. Tapi cuma dari setelah saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang itu kemungkinan besar. Ya orang-orang yang meninggal di situ kebakar seperti itu kan, seperti orang lelah kan gitu kan. Lelah gitu, tatapannya kosong seperti itu. Tapi kan gitu. Ini kan beberapa teman pendakian juga memang sempat ngelihat ya situasinya pada saat itu. Ya, sosok yang Mas Katon lihat, teman-teman juga ngelihat. Iya. Tapi malah anehnya yang menstruasi ini yang saya juga nggak ada gangguan sama sekali ya. Iya, saya juga heran juga. Kenapa kok malah yang temanku yang itu kok dia nggak kenapa-napa gitu ya? Kenapa gitu kan. Nggak kenapa-kenapa. Malah teman-teman yang lain yang kena dampak gitu kan. Gitu. Itu kadang yang menjadi kenapa ya malah kita yang kena dampak gitu. Nah, ini kan ada beberapa kali momen juga sempat ngelewatin pendaki yang ditegur ini diem aja. Iya. Kalau dihitungin dari bawah sampai atas itu berapa pendaki yang itu kalau nggak salah ya, kalau yang saya duduk itu saya sering tuh ada yang turun itu. Udah kering ya. Kemudian lupa kalau berapanya. Tapi yang kalau saya melihat orang yang duduk itu lebih di pos 3 kalau nggak salah itu. Nah, saya itu di pos 3. Itu yang ingat banget sampai sekarang. Yang nyender itu maksudnya. Sama yang itu yang temanku ditemani. Ya pas waktu buang air kecil itu. Nah, kalau boleh tahu Mas, di pos 3 sempat ngeliat pendaki itu memakai baju warna apa? Kalau bajunya apa ya Mas? Kalau nggak salah warna coklat sih. Tapi jadi lengkap dia, pakai ada tas juga. Bawa carrier juga berarti? Ya, bawa juga dia. Kemudian tapi celananya dia nggak panjang sih. Pendek gitu. Ingat saya itu pendek dia. Nah, ini sosoknya sama nggak sama yang temen waktu PPC temenin ini? Gimana? Sama yang sosoknya? Yang di pos sama temen yang lu yang di waktu kencing ditemenin itu? Oh beda. Beda. Jadi kalau yang dari atas itu nggak kelihatan kan mukanya. Cuma dari belakang berarti ya. Jadi kan temen kan menyamping gini kan. Dia kelihatan dari samping saja. Gitu. Dari mulai bajunya? Kalau bajunya beda juga sih. Waktu itu kan gini. Kan dari atas ada semak-semak. Jadi kelihatan ada orang, cuma kayak kalau yang dari atas itu saya nggak begitu agak kebayang-bayang gitu ya. Karena waktu itu juga sudah mau maghrib. Jadi kondisinya udah waktu maghrib, itu agak sudah remang-remang gitu loh.
gitu. Itu waktunya mereka pada keluar berarti ya. Kemungkinan bang, pergantian waktu ya. Iya, pergantian waktu tuh di waktu maghrib itu bahaya Iya. banget itu. Jadi seperti itu bah. Nah tapi memang sebelum jalan sempet memperingati nggak tentang dua pendaki perempuan ini? Yang dimana kan memang ini kan peraturan yang tidak tertulis itu kan waktu menstruasi itu tidak boleh naik ke gunung. Sempat dijelasin nggak sebelum naik ke laut itu? Waktu itu sih kalau apa namanya, aku pribadi sih kemarin waktu itu kita nggak jelasin sampai yang itu sih. Ya mungkin kesalahannya di situ, kesalahannya. Iya iya. Cuma apa namanya, mereka sebenarnya sudah paham kalau lagi datang bulan itu sebenarnya paham nggak boleh naik kan gitu kan. Sebenarnya udah paham. Mereka tetap Makanya kan waktu di gunung itu kan kita ngobrol semua tuh ya. Dia kan ketawa hehehe gitu kan. Saya kan yang lagi datang bulan. Saya tanya kenapa kok masih naik kan? Ya gimana kan sudah janjian kan? Jadi kan dia sudah paham sebenarnya. Tapi dia tetap memaksa naik untuk karena sudah janjian kan sama kita kan gitu. Dan itu dari jauh-jauh hari perjanjian pendakiannya ya. Ya kita Emang sudah direncanakan buat gitu planning kan tanggalnya sekian nanti di Dia Selasa. tidak mau meninggalkan momen itu. Momen itu gitu Makanya lebih loh. baik berbohong pada saat itu. Betul. Aduh. Bukan seperti itu bang. Tapi sempet cerita detail nggak dia di hari keberapa itu pas waktu pendakian? Mensnya? Dia sebelum, jadi ini mendaki kemarinnya gitu lah. Ya. Kemarinnya itu dia datang Mens. bulan. Ya. Oh, berarti sehari setelah dapat Sebelum- naik. Jadi tetap ikut naik dia. Kan sudah Deres-deresnya siap. itu. Maksudnya apalagi mungkin dia merasa sudah, aku wis kan udah janjian, Iya. apalagi tinggal besok kan gitu. Iya. Akhirnya dia tetap Maksa tuh ya. maksa naik. Pada saat waktu temennya mens ini kan berarti kan hari kedua ya, pendakian ini hari kedua dia setelah dia mens. Iya. Berarti kan memang masih sedang deres-deresnya lah Iya. ya, masih banjir lah nih. Ya. Nah, di antara Mas Katon berempat ini nggak ada yang tahu kalau dia itu buang air kecil kah atau sempat ganti pembalut, ada yang ngeliat nggak? Ya jadi pada saat itu kita sama sekali nggak ini mas, nggak apa ya, nggak tahu. Ya dia memang mungkin sudah make apa namanya balut ya. Pembalut ya. Ya, saya nggak tahu kondisinya, maksudnya apa ya kondisinya dia seperti apa ya, sirkulasi atau siklusnya mens itu. Maksudnya mungkin setiap orang berbeda-beda mungkin lah ya. Iya, iya. Nah, saya nggak tepat, tapi intinya pada saat itu dia nggak apa namanya, pada saat proses naik itu Nggak sempat ganti nggak pembalut. ganti. Cuma setelah di atas itu, setelah dia cerita itu dia ya ganti. Dia bawa ternyata di tasnya itu bang. Oh, memang sudah siap. Udah siap, berarti. udah siap. Tuh. Gitu. Cuma memang dia gantinya memang mungkin sudah diniati diganti di atas gitu. Nah, kalau nggak salah pada saat itu sebelum naik kan sempat di briefing ya sama orang base camp. Ada Ya. briefing nggak? Ada sih ya briefingnya yang kalau dulu tuh yang penting administrasi tadi kayak Iya. kelengkapan, kemudian KTP semuanya itu sudah. Dan larangan-larangan pantangannya nggak disebutin berarti? Enggak sih. Oh. Larangannya biasanya larangan-larangan yang sudah tertulis di itu ya. Di mading itu papan ya, loh di papan itu ya. Kita kan baca seperti itu. Dan Kita itu nggak tidak- ada mens, tidak boleh naik. Kayaknya nggak ada kalau gitu waktu itu, nggak ada sih. Nah itu nggak ada. Oke. Kalaupun ada itu kan tadi Nggak ada yang tahu. maksa kan, maksa naik. Wong dia kan intinya dia itu menyembunyikan ini dari kita kan gitu tuh intinya. Iya. Dia itu menyembunyikan diri dari kita. Intinya gue harus tetap naik gitu ya. Nah, intinya kan di situ dia tetap naik kan gitu Aduh. ceritanya itu. Berarti kan semua yang Mas Katon sama teman-teman alami di jalur pas mau naik ini diceritain pas waktu di camp. Ya. Di pos berapa Mas? Yang cerita sama teman-teman. Itu udah di atas sih, dekat apa namanya? Di dekatnya- warung dekat Boyem dekatnya itu. Boyem, pokok ya di Di area-area itu ya. area berarti teman camp-camp ya? Intinya orang-orang. udah istirahat, udah buka tenda lah ya. Ya, betul. Nah setelah turun nih, kan udah mendengar cerita seperti itu. Nah, Setelah turun sempat ada kayak rasa-rasa trauma nggak sih? Ini ini di tempat-tempat yang ini Ini, kemarin gue inget begini Ya. gitu. Ini lucu ini juga ini. Jadi ketika turun tuh memang kita tidak ada kejadian apa-apa Oke, lagi kan. iya. Cuma rasa ketakutan Pasti kayak ada. Itu ada. Ya, itu terus temanku yang satu itu ya tanya, Dek, yang ini yang mohon maaf yang perempuan yang lagi apa namanya? Mens. Manis itu kan dia orangnya kan santai gitu ya. Nggak yang nggak begitu apa ya. Dia nggak peduli hal seperti itu kan gitu kan. Terus dia, "Nah, kemarin temanmu yang ini, kamu yang buang air kecil di sini tau kayak kemarin itu. Oh, ada oke. orangnya di belakangnya jadi Iya. gitu." Ya, jadi kalau dia
santai, nggak begitu ada rasa takutnya itu masih. Nggak Berarti- yang agak lucu gitu loh orangnya. Emang aneh ya. Ya lucu gitu. Terus saya kasih tahu ya di sini tempatnya kemarin tuh. Tapi kita ya cepet-cepet turun Bang. Kemudian cerita lagi. Jadi sambil kita menyamakan kejadian gitu loh. Jadi aku jadi di sana. Gitu. Oh iya. Dan juga aman berarti turun dia. Ya jadi aman. Tapi tetap kalau kita yang lain ya agak takut gitu ya. Tapi kalau yang satu ini karena dia tidak mengalami, dia kayak kepo gitu loh Bang. Cuek berarti ya. Ya jadi cuek kayak terus kepo tadi. Tanya terus di mana gitu loh. Karena kan dia tidak mengalami gitu. Padahal dia mens, tapi dia tidak mengalami kejadian seperti itu ya. Nah, itu yang jadi Pertanyaan. pertanyaan. Bagi aku juga seperti itu. Dia malah nggak mendapatkan hal-hal yang Yang aneh-aneh. aneh-aneh, malah temennya seperti itu. Jadi terus pada saat turun itu ya malah dia yang lebih tanya-tanya kepada kita kayak kejadian di mana seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke, Mas Katon, kan ini kan ada pepatah mengatakan atau pendaki-pendaki ini sering berbicara mau mengalami kejadian apapun di gunung pasti ceritanya setelah turun. Nah, tapi ini kan berbeda nih. Ya. Kalau Mas Katon dan tim ini kan langsung diceritain di tempatnya, walaupun bukan di tempat kejadian ya. Maksudnya masih di area gunungnya nih, masih di Gunung Lawu. Betul. Kok berani gitu, Mas? Ya, jadi gini, tadi mungkin tadi kan saya ceritakan Bang ya, pada saat teman saya buang air kecil, ya, itu kan saya sempat melihat, terus saya tanya, terus akhirnya saya sama teman saya yang buang air kecil ini agak cekcok gitu loh ya, cekcok, dipaksa buat cerita, cekcok, kemudian saya tanya kan, ada teman kamu tadi, duh, nggak ada teman mana, ya di belakangmu kan cekcok, nah akhirnya temannya lain kan dengar, ada apa toh gitu, udah nggak ada apa-apa gitu kan, wes dah nanti di atas aja kan gitu. Nah, setelah di atas, saya kan nggak langsung cerita. Saya masih mencairkan suasana. Iya kan? Sampai teman perempuan. Biar sebenarnya hadapan aku itu biar mereka itu lupa. Lupa. Jadi tapi masih ingat kan? Ya, tak cairkan dulu suasananya seperti gimana tadi dakinya, enak kan, seru gitu. Nah, tapi ya tetap namanya anak-anak kan akhirnya ingat kan. Terus maka saya ditepuk tadi. Tadi gimana ceritanya kan gitu. Terus akhirnya ceritalah di situ. Cerita seperti itu. Tapi pada saat itu menceritakan sesuatu kejadian hal gaib di tempatnya langsung gimana tuh? Masih agak takut juga nggak? Iya takut. Maka dari itu kan ini saya sampaikan ke teman-teman. Tapi setelah saya cerita ini nggak boleh tegang semuanya. Pokok santai, relax kan gitu tadi ya. Saya bilang seperti itu. Pokok tenang, santai, nggak usah khawatir. Yang terjadi udah terjadi. Yang penting kita naik ini kan tujuannya untuk mencari keindahan alam kan gitu, tidak ada niatan buruk kan gitu. Yang penting kita cerita, terus kemudian kalau ada yang mungkin ada masalah dari dirinya sendiri itu disampaikan. Nah, akhirnya kan cerita itu masing-masing cerita terkait masalahnya, terus akhirnya kan kita bertanya-tanya ada apa kan gitu kan, Bang. Terus akhirnya kan temanku yang satu yang perempuan kan cerita apa mungkin aku halangan tadi, saya tanya halangan, ternyata ya betul dia halangan. Terus akhirnya ya mungkin kita mengambil kesimpulan ya mungkin faktor ini bisa jadi ini pemicunya kan gitu. Karena ada kejadian pasti ada sebabnya. Betul. Kemudian yang anehnya lagi kan dia juga tidak merasakan apa-apa, malah temennya yang diganggu. Mungkin berpikiran wah ini kamu naik gunung ngajak orang sedang kotor gitu mungkin ya. Ini teman-temannya gimana toh kan mungkin. Makanya teman-teman teman-teman diserang. Mungkin seperti itu. Mungkin loh ini. Iya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Tapi gue percaya sih semua kejadian itu pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya, Bang. Betul. Tapi lo berarti berpikir memang itu penyebabnya? Iya, kami teman-teman tuh sepakat. Ya mungkin ini. Nah, gitu. Nah, ini kan tadi ada beberapa teman yang memang baru naik gunung. Nah, setelah pendakian Lawu itu mereka ada yang kapok atau masih ada yang mau naik gunung lagi? Kalau waktu itu sih enggak sih. Enggak ada yang kapok? Enggak ada kapok. Aku pun juga masih naik
naik lagi kan. Oh, iya. Terus aku naik lagi di Willis Oh iya. itu. Tapi setelah dari Willis itu aku sudah nggak naik lagi Bang. Wah. Betul. Trauma berat Ya. banget berarti itu ya. Ya, jadi yang mungkin di video ada itu ya. Oke. Itu. Bisa dicek lah teman-teman nanti itu. Setelah itu trauma kalau yang dari Willis. Jadi kalau ini kan memang sebelum ini kejadian Dan ini aku kan di Willis 2017 ya. Dan ini pun dengan teman-teman kuliah. Iya. Kalau yang aku waktu di Willis itu aku bersama teman-teman SMA aku. Itu, Iya, Teman-teman iya. SMA. Oke. Seperti itu ceritanya. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Mas Katon punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita ini di malam kali ini. Ya, siap. Jadi mungkin pesan aku buat teman-teman semuanya, ketika kita mau berangkat mendaki, utamakanlah yaitu namanya kejujuran. Oke. Kejujuran itu penting sekali. Jangan sampai sekali-sekali kita bohong kepada teman, bohong kepada diri kita sendiri. Ya, itu kita harus betul-betul jujur. Jangan sampai kita berbohong. Kemudian sama ini Bang, apa namanya? Ketika kita naik gunung, itu kita harus patuhi juga kayak aturan-aturan tertulis maupun yang aturan tidak tertulis atau aturan secara sosial yang itu mungkin dikatain mitos dan sebagainya. Seperti kayak katanya nggak boleh pakai baju warna hijau atau apa itu ya, kalau bisa kita hindari yuk dihindari. Jadi kita ikuti aturan-aturan yang memang sudah ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, supaya apa, tujuan kita naik di gunung itu, mencari keindahan alam itu betul-betul kita dapatkan. Kita tidak mendapatkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti itu sih Bang. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya, serta safety dalam melakukan pendakian. Dan nah, buat teman-teman yang pengen memakai jasa Baraya Pariwisata, bisa langsung aja nih pakai kode voucher trip besok pagi. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.